living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal bahas tentang perdayatan lagi, tapi bukan tentang kopi, melainkan tentang teh hijau. Karena teh hijau ini nggak kalah famous dengan kopi tentang kemampuannya untuk membantu kita menurunkan berat badan. Jadi buat teman-teman yang suka minum teh, terutama teh hijau, kalian wajib banget buat nonton supaya semakin mengerti, oh ternyata teh hijau ini punya banyak banget manfaat loh buat badan kita dan bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi teh hijau atau yang biasa dikenal dengan green tea itu kan sebenarnya terkenal banget lah ya, dari yang seduhan sampai yang botolan gitu. Green tea itu banyak banget gitu jenisnya. Tapi sebenarnya yang aku bahas di sini adalah teh hijau yang benar-benar murni dari daun. Baik yang dicelup mau yang dari daun ditaruh di pot, itu sama aja. Yang penting adalah benar-benar dari daun, bukan pabrikan, bukan botolan, bahkan bukan green tea yang ada gulanya. Jadi aku tidak membahas minuman-minuman instan itu ya teman-teman ya. Yang aku bahas teh hijau di sini adalah yang murni dari daun, seperti minuman-minuman yang famous di luar negeri gitu, kayak di Jepang, kayak di Korea. Mereka kan terbiasa banget gitu ya untuk minum teh. Jadi teh hijau ini sebenarnya udah terkenal banget bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi di sini aku akan menjabarkan ke teman-teman sebenarnya kandungan apa sih dari teh hijau yang bisa membantu menurunkan berat badan dan seperti apa sih fungsinya. Yang pertama adalah kandungan katekin. Jadi katekin ini adalah unsur antioksidan yang terdapat di dalam teh. Dan sebenarnya kalau di green tea kandungan katekin ini tinggi banget. Jadi yang pertama, katekin ini berguna untuk membantu pembakaran lemak, yaitu mengangkat metabolisme. Jadi ini salah satu hal yang penting ya, gimana akhirnya pembakaran itu terjadi secara optimal karena metabolisme kita yang meningkat. Nah ternyata katekin ini adalah salah satu trigger yang membantu untuk meningkatkan metabolisme kita. Jadi makanya kenapa sebenarnya green tea ini juga direkomendasikan untuk diminum sebelum olahraga. Karena ketika katekin ini masuk ke tubuh kita, terus ditambah dengan kita berolahraga, maka energi kita akan semakin meningkat, metabolisme kita akan semakin meningkat, dan akhirnya pembakarannya juga akan lebih optimal. Selain itu, katekin ini juga membantu untuk menekan hormon grelin atau hormon rasa lapar. Ini bermanfaat banget ya, karena kan sebenarnya kalau kita terlalu sering lapar, akhirnya kita jadi makan gitu. Nah, ternyata katekin ini bisa membantu untuk menekan hormon tersebut, sehingga kita nggak gampang lapar. Yang kedua adalah epigalokatekin galat. Jadi walaupun namanya agak asing gitu ya di kita, tapi ya simpelnya gini sih, kandungan ini terdapat di dalam teh hijau, dan ini adalah kandungan yang membantu merangsang hormon tubuh kita untuk semakin cepat melakukan pemecahan lemak. Jadi sebenarnya ini mirip kerjanya, yaitu dia mengangkat metabolisme tubuh kita. Tapi kalau zat ini dia lebih membantu untuk mengurai atau memecahkan lemak di tubuh kita. Jadi semakin cepat lemak kita terpecah dan menjadi energi, dia akan semakin cepat juga kita turun berat badannya. Dan ternyata zat ini juga bisa membantu meningkatkan metabolisme istirahat. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang metabolisme istirahat bisa cek video aku yang tentang metabolisme istirahat. Jadi ini adalah metabolisme yang terjadi meskipun kita tidur. Dan ternyata zat ini adalah salah satu zat yang membantu untuk meningkatkan metabolisme istirahat kita. Jadi ketika kita selesai olahraga, kita nggak lagi ngapa-ngapain, bahkan kalau kita lagi tidur sekalipun, pembakaran di dalam tubuh kita tetap optimal. Yang ketiga adalah kafein. Jadi kafein ini sebenarnya nggak cuma di kopi ya teman-teman, tapi ternyata teh itu juga mengandung kafein. Meskipun begitu, tapi kandungan kafein di dalam teh hijau ini sebenarnya jauh lebih rendah dibanding dengan kopi. Jadi teh ini sebenarnya bisa banget menjadi alternatif buat teman-teman yang gak terbiasa untuk minum kopi, yang ngerasa kalau minum kopi kok jadi mual, jadi sakit perut, jadi deg-degan atau apa. Nah mungkin teman-teman bisa beralih ke teh hijau. Jadi kadar kafein di dalam teh hijau ini sebenarnya cuma 24-40 mg. Sangat jauh lebih rendah daripada kopi. Tapi sebenarnya kalau secara manfaat kita tetap bisa dapat manfaat dari kafein meskipun kita cuma minum teh bukan minum kopi. Jadi kafein ini sama sih manfaatnya kayak yang aku pernah bahas di video aku tentang kopi. Karena kafein ini sistemnya adalah mengangkat energi kita supaya kita jadi terstimulasi untuk lebih
semangat gitu ya, sehingga ketika kita lagi bekerja atau bahkan berolahraga, energi kita akan semakin besar gitu tenaganya dan terjadi pembakaran yang semakin optimal. Dan selain itu sebenarnya kafein juga bisa membantu menekan hormon grelin, tapi ini masih dalam tahap studi, jadi belum tentu pasti benar gitu ya teman-teman. Tapi intinya sih kalau kafein, aku sendiri ngerasain gitu kalau kafein itu bisa membantu banget untuk meningkatkan energi kita ketika kita olahraga. Makanya ini biasanya dikonsumsi sebelum kita workout. Yang keempat ada L-theanine atau asam amino. Jadi di dalam teh ini kita juga mendapatkan yang namanya asam amino, dan ini sebenarnya membantu banget untuk membuat kita supaya nggak stres. Jadi sebenarnya stres ini juga penting gitu ya, karena stres ini salah satu pemicu kita jadi naik berat badan. Itu sering dibahas ya, kalau ternyata kalau kita minum teh itu bisa membantu meredakan stres. Nah ternyata unsur inilah yang membantu untuk menurunkan tingkat stres di dalam tubuh kita. Karena sebenarnya stres itu bahaya banget sih teman-teman. Kayak misalnya aku nih ya, kalau aku lagi stres pasti ujung-ujungnya aku pengen nyemil, pengen makan, otaknya tuh ngerasa lapar terus. Nah itu efeknya jadi berat badannya pasti bakal naik. Selain tentang unsurnya yang bisa membantu menurunkan dan pemecahan lemak, mengontrol dan menghindari kita dari stres itu juga penting banget. Yang kelima adalah polifenol. Jadi polifenol ini adalah anti peradangan. Polifenol ini bermanfaat untuk menekan perubahan lemak yang tertimbul di dalam tubuh kita, yaitu adalah proses lipogenesis. Jadi lipogenesis ini adalah sistem pengumpulan lemak di dalam tubuh kita yang biasa dilakukan oleh insulin dari pankreas gitu ya. Nah ini dibantu untuk lebih lambat. Jadi secara otomatis dia akan semakin banyak terbakar lemaknya dibanding tertimbun di dalam tubuh kita. Itu dia 5 kandungan dari teh hijau yang bisa banget membantu kita menurunkan berat badan, baik dari sisi menekan nafsu makan, terus dia juga bisa bikin kita jadi pembakarannya optimal, energi kita meningkat, terus juga pemecahan lemaknya maksimal, begitu juga dengan pengurangan penyerapan lemaknya. Jadi tapi mungkin memang lebih jarang gitu ya kalau yang minum teh dibanding dengan minum kopi. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nggak bisa minum kopi, ini bisa banget menjadi alternatif kalian untuk membantu menurunkan berat badan. Itu dia sharing dari aku tentang teh. Tapi balik lagi aku harus ingetin ke teman-teman kalau bukan berarti cara untuk kurus adalah dengan minum teh ya teman-teman. Jadi teh ini adalah salah satu yang bisa membantu dalam proses diet kamu, tapi bukan berarti kamu bisa makan sembarangan terus abis itu kamu minum teh terus kamu akan kurus gitu, nggak mungkin juga, nggak ada yang seinstan seperti itu. Jadi meskipun kamu minum teh, minum kopi atau minum apapun yang aku rekomendasikan, yang paling utama dalam program diet adalah kalian harus defisit kalori dan konsumsi makanan yang sehat, juga dibantu dengan olahraga. Hasilnya pasti bakal maksimal. Jadi ini adalah tips-tips yang bisa membantu tapi bukan bikin kamu jadi kurus. Jadi buat teman-teman yang lagi diet, tetap fokus utamanya adalah defisit kalori, lalu diimbangi dengan makanan yang sehat, olahraga, dan lalu bisa dibantu dengan minum teh, minum kopi, atau minum apapun. Jadi semuanya harus menjadi satu rangkaian supaya kalian juga bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu support aku dengan subscribe, like, comment, and share, oke? Thank you and bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror